Jual sate gagak. Kisah nyata pesugihan tanpa tumbal, sebagaimana kualami sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, sateku selalu habis sebelum azan Isya. Padahal, aku tak pernah promosi, tak pernah mangkal di tempat ramai. Yang aneh, tak satu pun pembeli pernah bertanya, "Ini sate apa?" Dan lebih aneh lagi, aku selalu lupa dari mana daging itu berasal. Namaku Karyo, tentu bukan nama sebenarnya. Aku menulis ini bukan untuk mencari pembenaran, apalagi simpati. Aku hanya ingin semuanya tercatat, karena ada bagian dari hidupku yang terlalu gelap jika disimpan sendiri. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Solo. Desa yang bahkan jarang disebut orang kecuali saat musim panen atau hajatan. Di sana, hidup berjalan lambat, tapi kemiskinan berjalan konsisten. Aku anak petani, tapi bukan petani yang punya sawah luas. Sawah bapakku kecil, hasilnya lebih sering habis untuk bayar utang pupuk. Sejak muda, aku sudah paham satu hal. Kerja keras tidak selalu sebanding dengan hasil. Aku pernah jadi buruh bangunan, kuli angkut pasar, tukang tambal ban, sampai jualan apa saja yang bisa dijual. Semua kulakukan, tapi hidupku seperti jalan di tempat, bahkan mundur. Saat aku menikah, aku berharap nasib berubah. Ternyata tidak. Istriku perempuan baik, terlalu baik untuk hidup seperti ini. Saat dia mulai sering sakit-sakitan, aku merasa gagal sebagai laki-laki. Anak pertamaku lahir di tengah kondisi keuangan yang nyaris nol. Setiap malam aku menghitung uang receh sambil berpikir, besok makan apa? Yang paling menyakitkan bukan lapar, tapi rasa tak berguna. Melihat orang lain sukses, sementara aku selalu tertinggal. Aku sholat, aku berdoa. Tapi entah kenapa, doa-doaku terasa seperti menggantung di atap langit-langit rumah bambuku. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Aku berteduh di gardu desa, sendirian, dengan kepala penuh pikiran kotor, iri, marah, putus asa. Saat itulah, seorang lelaki tua datang entah dari mana. Bajunya lusuh, sandal jepitnya putus sebelah, tapi sorot matanya tidak seperti orang kebanyakan. Terlalu tenang, terlalu yakin. Dia duduk di sampingku tanpa izin, menyalakan rokok, lalu berkata pelan, seolah melanjutkan pikiranku sendiri. "Kowe kesel urip melarat terus, yo." Aku tercekak. Aku yakin belum bicara apa-apa. Aku hanya mengangguk. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik satu kalimat yang sampai hari ini masih berdengung di kepalaku. "Ono dalan cepet dari sugih, tanpa tumbal." Dan sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia menambahkan kalimat terakhir yang seharusnya membuatku lari, tapi justru membuatku penasaran. "Nanging, nek kue nuruti, uripmu ora bakal bali koyo wingi." Aku tidak langsung percaya pada lelaki tua itu. Siapapun yang hidup di desa sepertiku tahu, cerita soal pesugihan bukan hal baru. Banyak yang tergoda, lebih banyak yang hancur. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap duduk di gardu malam itu. Dia tidak terdengar seperti orang yang sedang membujuk. Nada suaranya datar, seolah hanya menawarkan pilihan, bukan janji. Hujan masih turun ketika dia menyebutkan kata pesugihan untuk kedua kalinya. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya hal yang paling kutakuti. Tumbale opo?" "Tumbalnya apa?" Dia tertawa kecil, tapi bukan tawa mengejek. Lebih seperti orang yang sudah sering mendengar pertanyaan itu. "Ora ono manungso, ora anakmu, ora bojomu." Dadaku langsung terasa ringan, terlalu ringan. Seolah beban bertahun-tahun diangkat hanya dengan satu kalimat. Aku bahkan sempat sujud syukur dalam hati. Lelaki itu menatapku lama, lalu berkata pelan,
Justru mergo kowe mikir kui sing paling medeni. Dia lalu menjelaskan syaratnya. Tidak ada ritual aneh, tidak ada puasa berhari-hari, tidak ada mandi kembang tengah malam. Aku hanya diminta berjualan sate. Bukan di pasar, bukan tiap hari. Hanya setiap malam Jumat Kliwon. Modalmu sithik wae, katanya. Sing penting kowe gelem manut. Aku mulai curiga. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang katanya bisa mengubah hidup. Aku bertanya lagi, lebih hati-hati. Sate opo? Untuk pertama kalinya dia tidak langsung menjawab. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatap hujan. Sing penting, dudu sate wedus, dudu sapi. Aku merasakan tengkukku dingin. Tapi sebelum aku bisa berpikir macam-macam, dia cepat menambahkan. Lan kowe ora oleh takon asal daginge. 3 syarat itu diulangnya berkali-kali, seperti mantra. Hanya malam Jumat Kliwon. Jangan pernah bertanya, jangan menolak pembeli. Sebagai gantinya, dia menjanjikan satu hal saja, daganganku tidak akan pernah sepi. Saat hujan berhenti, lelaki itu berdiri. Sebelum pergi, dia menepuk pundakku dan berkata dengan suara nyaris berbisik. Yen wes miwiti, sing paling angel dudu golek duit. Dia berhenti sejenak. Tapi nahan awake dewe supaya ora kepengin weruh luwih adoh. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi entah kenapa, di antara semua keraguan, ada satu perasaan yang paling kuat. Aku sudah setengah jalan masuk, bahkan sebelum benar-benar mengiyakan. Dan yang membuatku tidak bisa tidur sampai subuh adalah kenyataan bahwa di saku bajuku, entah sejak kapan, sudah ada uang kertas baru yang baunya asing. Padahal aku yakin pulang dari gardu tanpa membawa apapun. Aku tidak pernah benar-benar mengucapkan iya. Tapi sejak malam itu, hidupku berjalan seolah jawabanku sudah dicatat oleh sesuatu yang tak terlihat. 3 hari setelah pertemuan di gardu, tepat malam Jumat Kliwon, aku terbangun pukul 2 dini hari, tanpa sebab. Tubuhku segar, padahal biasanya jam segitu aku sulit membuka mata. Di dapur rumahku, aku mencium bau aneh, harum, tapi bukan harum bumbu dapur yang kukenal. Di atas meja kayu tua itu, ada sebuah bungkusan daun pisang rapi, masih hangat. Jantungku langsung berdebar. Istriku dan anakku tertidur pulas. Tak ada tanda orang masuk rumah. Tanganku gemetar saat membuka bungkusan itu. Daging merah gelap, seratnya halus, tidak amis, tidak berdarah. Justru terlihat siap diolah. Di situ aku seharusnya berhenti, tapi pikiranku penuh bayangan uang sekolah, obat, dan utang. Aku teringat kalimat lelaki tua itu. Modalmu sithik wae. Aku menusuk daging itu, membakarnya di tungku kecil di depan rumah. Anehnya api tidak pernah membesar, tidak pernah padam. Asapnya tipis, wangi, membuat perutku sendiri lapar. Aku baru sadar ada orang berdiri di depan rumahku saat tusukan pertama hampir matang. Seorang lelaki berjaket hitam, wajahnya pucat. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya duduk, mengambil sate, makan perlahan. Setelah itu dia membayar, lebih dari harga yang kusebutkan, lalu pergi tanpa menoleh. Lalu datang yang kedua, ketiga, keempat. Tak satu pun bertanya sate apa. Tak satu pun menawar. Tak satu pun berbicara lebih dari perlu. Semua habis sebelum azan subuh. Sejak malam itu, hal yang sama terjadi setiap Jumat Kliwon. Aku selalu terbangun jam 2. Bungkusan itu selalu ada, dan pembeli selalu datang. Ada yang berpakaian rapi seperti pegawai kantoran, ada yang seperti orang desa biasa, tapi ada juga yang sulit dijelaskan. Langkahnya tak bersuara, bayangannya tidak utuh di tanah. Aku mulai memperhatikan satu hal. Tak ada satupun pembeli yang makan sambil berbincang. Mereka mengunyah dengan ekspresi tenang, seperti sedang menyelesaikan urusan lama. Uangku bertambah cepat, terlalu cepat. Istriku mulai heran, tapi aku berbohong dengan mudah. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi lelaki yang berhasil. Namun keanehan kecil mulai muncul. Setiap Jumat Kliwon, udara di sekitar lapakku selalu lebih dingin. Dan setiap kali aku menghitung uang setelah dagangan habis, aku mendengar suara krek, krek, seperti paruh memetuk sesuatu, entah dari mana.
Puncaknya terjadi di bulan ke-7. Pagi itu aku terbangun oleh suara sepi yang janggal. Tak ada satupun burung di desa. Biasanya gagak-gagak selalu berisik di sawah belakang rumah. Tapi pagi itu, sunyi total. Dan baru saat itulah aku sadar sesuatu yang membuat dadaku sesak. Selama 7 bulan aku berjualan sate, aku tidak pernah sekalipun membeli daging. Dan aku juga tidak pernah melihat satupun gagak sejak malam pertama aku menyalakan tungku. Kesadaran itu tidak langsung membuatku berhenti. Justru sebaliknya, aku menjadi gelisah. Ketika sesuatu berjalan terlalu lancar, manusia cenderung ingin tahu mengapa. Dan rasa ingin tahuku tumbuh seperti luka yang digaruk pelan-pelan, makin perih setiap malam. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Setiap Jumat Kliwon, tepat sebelum pukul 2 dini hari, aku selalu mendengar suara sayap di atap rumah. Bukan kepakan besar, tapi seperti banyak burung kecil bergerak serempak. Saat ku buka pintu, suara itu langsung hilang. Dan di dapur, bungkusan daun pisang itu sudah menunggu, selalu di tempat yang sama. Aku bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tengah lapangan kosong, dikelilingi burung hitam yang memandangku tanpa mata. Paruh mereka terbuka, tapi tidak bersuara. Saat aku terbangun, dadaku selalu basah oleh keringat dan bau asap sate masih melekat di hidungku. Puncaknya terjadi pada 1 Jumat Kliwon ketika aku melihat bayangan hitam melintas rendah di halaman. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil jaket dan mengikutinya. Langkah kakiku seperti dituntun. Aku tahu kemana arah bayangan itu pergi. Ke kebun bambu, tempat pertama kali aku bertemu lelaki tua itu. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Puluhan gagak bertengger di bambu-bambu tinggi. Tidak berisik, tidak saling berebut. Mereka diam, rapi, seperti menunggu giliran. Di tengah kebun, ada batu datar besar yang basah oleh cairan gelap. Satu persatu, gagak-gagak itu melompat turun dan menghantamkan leher mereka sendiri ke batu itu. Tidak ada tangan, tidak ada pisau, mereka mati dengan patuh. Aku jatuh berlutut dan muntah. Saat itulah aku sadar, aku tidak menyembelih apapun, tapi aku membiarkan kematian bekerja untukku. Aku pulang dengan langkah gontai, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi lapaku sudah menyala, arang sudah panas, dan pembeli sudah duduk berderet, lebih banyak dari biasanya. Salah satunya menatapku lama, wajahnya seperti berubah-ubah, kadang tua, kadang muda. "Kowe wes ora nurut maneh," katanya pelan. "Kamu sudah tidak patuh lagi." Tanganku gemetar saat membakar sate. Api tiba-tiba membesar, asap hitam membumbung tinggi. Para pembeli makan lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang tersenyum malam itu. Saat tusukan terakhir habis, angin berhenti total. Udara menjadi berat. Dan tepat di belakangku, aku mendengar suara yang sangat dekat. Suara paruh mematuk kayu, disertai bisikan yang membuat bulu kuduku berdiri. "Saiki, regone bakal dibayar." Setelah malam itu, aku tidak pernah lagi merasa benar-benar sendirian. Meski rumah tampak sama, suasananya berubah. Udara selalu terasa lebih berat, seperti ada yang berdiri terlalu dekat meski tak terlihat. Aku masih berjualan, bukan karena ingin, tapi karena takut jika berhenti tanpa izin. Setiap Jumat Kliwon, tubuhku bergerak sendiri, bangun pukul 2, menyalakan tungku, menunggu. Namun kali ini, yang berubah bukan daganganku, melainkan keluargaku. Istriku mulai sering terbangun tengah malam sambil menangis. Katanya ada burung hitam bertengger di lemari, mematuk-matuk pintu kamar. Saat kuperiksa, tentu saja tak ada apa-apa. Tapi bekas cakaran kecil di kayu itu nyata. Anakku yang masih kecil mendadak sering melamun. Suatu sore, aku memergawinya menggambar sesuatu di tanah. Lingkaran, titik-titik hitam, dan paruh panjang. Saat kutanya, dia hanya menjawab pelan. Katanya bapak punya utang. Kalimat itu membuat lututku lemas. Aku mulai menghilangkan hal-hal kecil yang dulu kuanggap sepele. Aku tak bisa sholat dengan khusyuk. Setiap takbir, kepalaku dipenuhi suara kepakan sayap. Setiap azan subuh, aku mendengar teriakan parau yang bukan suara manusia. Anehnya, uangku tetap bertambah,
seolah ada tangan tak terlihat yang memastikan aku tidak punya alasan untuk berhenti. Aku mencoba melanggar lagi. Satu Jumat Kliwon, aku menutup lapak lebih awal. Api tungku tiba-tiba mati, meski arang masih merah. Angin berputar di halaman, dan dari kegelapan muncul bayangan-bayangan hitam yang tidak menyentuh tanah. Mereka tidak marah, mereka hanya menunggu. Malam itu, istriku kerasukan. Suaranya berubah berat, bukan suaranya. "Rejeki wesko tampa," katanya lewat mulut istriku. "Saiki sing bayar, ojo ngelak. Rezekinya sudah kamu terima, sekarang yang membayar jangan mengelak." Aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku benar-benar memohon. Bukan minta kaya, tapi minta dihentikan. Keesokan kalinya aku mendatangi seorang kiai sepuh di luar kota. Beliau mendengarkan tanpa menyelah, lalu berkata pelan, "Perjanjianmu bukan pada kematian gagak, tapi pada kebiasaanmu menutup mata. Selama kamu menikmati hasilnya, mereka berhak datang." Aku diberi satu pilihan, berhenti total dan kehilangan semuanya, atau lanjut dan perlahan kehilangan keluargaku. Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku membakar lapak, membuang seluruh uang, dan sujud sampai subuh. Dari kegelapan, terdengar kepakan sayap terakhir. Bukan marah, bukan kecewa, seperti perpisahan. Aku masih hidup sampai hari ini, tapi setiap kali melihat burung hitam di langit, aku tahu satu hal. Mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu aku lengah lagi. Aku menutup kisah ini bukan sebagai orang suci, bukan pula sebagai orang yang sepenuhnya bersih. Aku hanya seseorang yang pernah tergelincir, lalu diberi kesempatan untuk kembali, meski dengan bekas yang tak akan pernah hilang. Jika kisah ini sampai kepadamu, anggaplah ia sebagai pengingat, bukan hiburan semata. Rizki yang datang terlalu mudah, hampir selalu meminta bayaran yang tak kita pahami di awal. Dan seringkali, yang dibayar bukan uang, tapi ketenangan, iman, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari jalan-jalan yang tampak terang di depan, tapi gelap di belakang. Semoga rumah-rumah kita dijauhkan dari perjanjian yang tidak kita mengerti hakikatnya. Dan semoga siapapun yang sedang tergoda jalan pintas, diberi kekuatan untuk bertahan di jalan yang lurus. Mari kita tutup dengan doa selamat. Semoga kita semua diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari gangguan yang kasat mata maupun tak kasat mata, serta dikuatkan iman hingga akhir hayat. Amin. Dan jangan lupa, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada penjagaan yang lebih kuat daripada mengingat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kisah ini membuatmu merinding, terdiam, atau teringat sesuatu yang pernah kamu alami sendiri, like sebagai bentuk dukungan. Tulis di komentar jika kamu punya pengalaman gaib atau kejadian tak masuk akal. Kisahmu mungkin jadi pengingat bagi orang lain. Dan subscribe atau ikuti agar kisah-kisah nyata seperti ini terus dibagikan. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita semua lebih waspada. Karena tidak semua yang gelap itu fiksi, dan tidak semua yang nyata itu aman untuk dicoba.